salam dan bahagia, hai bagian perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Mulyani SPD MPD selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor yang diwakili oleh Ibu Paulina. Yang kami hormati Bapak Dikben Eka Putra Ngades MPD selaku Fasilitator PGP Angkatan 8. Kemudian yang kami hormati Ibu Atik Triani SPD GR selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Ellen F. Banma SPD selaku moderator webinar pada siang hari ini, dan yang terhormat para pengajar praktek yang berkesempatan hadir pada agenda online siang hari ini. Ada Ibu Liana Tangguh SEGR dan juga Ibu Arlis Subiati MPD. Dan yang kami kasihi dan yang kami banggakan, para rekan guru, dosen, atau praktisi pendidikan yang adalah pejuang majunya pendidikan Indonesia yang telah meluangkan waktu dan juga mau hadir bersama-sama dengan kita pada sharing siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Riana Puspitasari selaku host pada webinar siang hari ini. Atas anugerah Allah, sehingga kita bisa bersama-sama dan berkolaborasi bersama di sini dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Biak Numfor, yang mana siang hari ini memiliki agenda yaitu kita belajar bersama bagaimana pemanfaatan aplikasi dari Komik Live untuk pembelajaran yang lebih asik, yang mana kegiatan ini kita bisa belajar bersama calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biak Numfor. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita akan berdoa dan izinkan saya membawakannya dalam agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu yang lain dapat mengikuti. Berdoa dimulai. Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik dan sungguh teramat baik. Kasih-Mu seluas samudra, anugerah-Mu luar biasa, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini dalam acara webinar siang hari ini. Bapa, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua hanya karena anugerah-Mu saja. Kami boleh berada di sini, boleh bersama-sama, berbagi dan menggali ilmu, sharing dan berkolaborasi. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, Engkau berkati kami dari pertama, pertengahan, hingga akhir daripada webinar pada siang hari ini. Bapa, Engkau berkati segala perangkat, sarana dan prasarana yang Engkau berkati semua yang bertindak dan juga bertugas dan bertanggung jawab dalam acara ini. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarlah doa yang kami alasnamakan dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah memberikan pembukaan ya Bapak Ibu. Kemudian kita sudah berdoa sebagai ketaatan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan izinkan saya untuk men-share. Ini kita punya susunan acara Bapak Ibu. Oke. Untuk susunan acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan tadi sudah kita lewati, doa juga sudah kita lewati. Kemudian akan ada nanti sambutan. Dan sambutan ini ada dua. Yang pertama oleh Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor. Kemudian
ada sambutan juga dari fasilitator PGP Papua Angkatan 8, dan kemudian ada materi dari nama sumber, kemudian ada tanya jawab dan refleksi, diskusi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan umpan balik, dan nanti ada link presensi, itu ada di terakhir ya Bapak Ibu, di terakhir dari pada kegiatan ini, dan akan penutup di akhir acara. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita berikan waktu dan kesempatan sambutan dari Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor, Ibu Paulina Loluan SPD. Kepada Ibu Paulina, mikrofon dan layar kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Drikben Eka Putra Ngadas MPD sebagai fasilitator PGP Angkatan 8, yang terhormat yang kami hormati Ibu Ati Triani SPD GR sebagai narasumber dari SMP Negeri 3 Biak Timur, yang kami hormati Ibu Riana Puspita Sari SPD GR sebagai host, dan yang kami hormati Ibu Helen F1Ma SPD sebagai moderator. Bapak Ibu guru hebat sebagai peserta webinar yang kami kasihi dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat, webinar pada hari ini berjudul Pemanfaatan aplikasi Komik Live untuk pembelajaran yang lebih asik. Ini adalah webinar yang ke-7 yang dilaksanakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor. Hari ini setiap webinar itu berbeda temanya, dan itu merupakan kegiatan untuk menambah wawasan, juga menambah ilmu, juga menambah trik-trik dan sebagai bahan kreatif untuk mengajar di sekolah. Jadi bukan hanya secara offline, tetapi juga bisa kita menggunakan aplikasi secara online. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kami mohon untuk tetap berada di dalam webinar ini dari saat ini sampai selesai, sehingga ilmu yang didapatkan itu juga sempurna, bisa dimaksimalkan, dan bisa diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Demikian sambutan saya mewakili Ibu Ketua. Saya sekaligus izin pamit juga, tidak bisa mengikuti ini karena ada kegiatan lain lagi. Setelah ini ada beberapa kegiatan yang harus saya hadiri. Jadi saya menyerahkan semuanya kepada host dan moderator. Terima kasih. Guru hebat CGP Angkatan 8 sangat luar biasa. Kita beri reaksi tepuk tangan dulu untuk Angkatan 8. Setelah webinar ini harus ada webinar-webinar lagi ya, supaya kita semakin dilengkapi. Dan kalau bisa setiap kali webinar itu semuanya direkam dan hasil rekamannya diberikan atau di-post ke grup atau media sosial yang ada, sehingga guru-guru lain yang tidak sempat hadir di hari ini boleh menyaksikan dan juga boleh berbagi di sekolah. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Paulina Loluan selaku Wakil Ketua dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih luar biasa Ibu Paulina untuk waktu dan kesempatannya sudah memberikan sambutan. Sukses selalu Bu ya. Salam sehat.
Oke, baik, Bapak Ibu guru hebat di sini. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Rigben Eka Putra Ngadas, MPD, di mana beliau adalah fasilitator PGP Angkatan 8. Bapak Rigben, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati komunitas guru penggerak Kabupaten Biak Numfor. Ya, saya lihat sudah ada kombel-kombelnya banyak, kemudian tadi diwakili oleh Ibu Wakil Ketua, Ibu Paulina Lolobuan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati juga para pengajar praktik. Ada Ibu Liliana dan Ibu Arlis, sangat luar biasa ini. Sangat keren, luar biasa. Yang saya hormati juga dan saya banggakan, Ibu host, kemudian moderator, dan narasumber. Kebetulan host dan narasumber ini CGP yang dimana saya belajar banyak dari mereka. Kemudian yang saya muliakan semua yang sudah hadir pada webinar kali ini, semoga bisa mengikuti webinar-webinar lainnya juga, dan tentunya sesuai dengan harapan dari komunitas tadi dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Saya sangat bangga karena para pemeran utamanya saya belajar dari mereka, itu poin pertamanya. Kemudian ini sesuatu yang sangat baik yang telah dilakukan oleh komunitas belajar guru penggerak supaya potensi-potensi. Jadi ketika di guru penggerak kita belajar tentang potensi setiap anak itu berbeda, tapi potensi para guru juga ini sangat unik dan luar biasa. Saya izin share screen ya supaya tidak seperti nanti bilangnya ini ada radio ini. Walaupun nanti yang saya share ini hanya gambar-gambar Bapak Ibu, tapi kita akan bercerita sedikit. Jadi sambutan saya tidak hanya bicara, tetapi ada gambar dan lain-lain sehingga membuat kita lebih bersemangat menyambut narasumber nantinya. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada komunitas guru penggerak Kabupaten Biak Numfor yang selalu berkomunikasi dengan saya, Ibu Liliana, terima kasih. Kemudian para host, moderator, narasumber, ya, sangat luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa hal ini dapat terrealisasikan. Karena Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya hal ini adalah tugas di modul 1.2. Ini tugas dari program pendidikan guru penggerak di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi di situ kami bahas apa sih nilai yang sudah ada dalam diri saya sebagai calon guru penggerak yang akan saya implementasikan, realisasikan nantinya. Kemudian peran saya seperti apa? Dan sebelum itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan buat narasumber ini sangat luar biasa. Di dalam tugas-tugasnya yang dikumpulkan sejak modul 1.1, unik sekali. Jadi selalu dalam bentuk-bentuk gambar komik. Tugasnya yang dikumpulkan baik PDF maupun videonya. Wah ini keren ini, luar biasa ini. Unik sekali. Dan ternyata di modul 1.2 tentang tugasnya apa sih yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak? Dan Bu Atik ini sangat luar biasa, dan kelompok 2 waktu itu mereka merancang bahwa mereka akan melakukan webinar. Karena itu saya langsung komunikasikan dengan Bu Liliana dan Bu Arlis, tolong di backup dulu karena ini rencana yang sangat luar biasa ini. Rencana yang sangat luar biasa, dan waktu itu mereka yakin bahwa mereka akan mampu, akan dapat mengimplementasikan. Dan terbukti bahwa hari ini Bu Atik langsung implementasikan.
Nah, karena itu Bapak Ibu CGP yang lain diharapkan keunikannya itu, lingkaran pengaruhnya diperkuat sehingga muncul lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian. Karena Bapak Ibu sudah punya pengajar praktik, punya komunitas di kabupaten. Nah, lingkaran-lingkaran kepedulian dan perhatian ini yang akan membuat Bapak Ibu itu semakin bergerak untuk menggerakkan. Ini bagian dari proses penggerakan. Sangat luar biasa, banget, saya sangat bangga. Sangat bangga. Ini identitas saya supaya jangan sampai ini siapa ini yang bicara banyak-banyak. Kalau Bapak Ibu yang di guru penggerak sudah kenal, ya sudah kenal, tapi mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, ya ini nama saya, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, pendidikan saya S1-nya di Universitas Nusa Cendana, saya dari pendidikan fisika. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat ternyata banyak juga di guru penggerak ini orang-orang fisika ini, termasuk Bu Arli sepertinya ini. Kemudian S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan sains. Kemudian pengalaman jalan-jalannya itu ya yang terbaru saat ini fasilitator program pendidikan guru penggerak Provinsi Papua Angkatan 8. Sebelumnya saya di 2020 itu pengajar praktik. Dulu kami di Angkatan 1 namanya pendamping. Di Angkatan 2 dan seterusnya dikenal dengan nama pengajar praktik. Kemudian saya sudah mulai menjadi dosen sejak 2014 di beberapa perguruan tinggi swasta. Dan tahun ini saya akan masuk juga ke perguruan tinggi negeri. Dan saya baru dinyatakan lulus tenaga P3K dosen di Kemendikbud. Baru saja selesai pemberkasan minggu kemarin. Kemudian saya juga di Universitas Terbuka sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sementara sekarang juga lagi proses laporan penilaian. Kemudian di 2018 juga saya ya cari-cari jalan-jalan juga sebagai wartawan di media online suara ntt.net. Kemudian 2018 juga saya pendamping sosial di Kementerian Sosial sampai 2022 tahun kemarin. 2022 saya resign karena semakin banyak aktivitas, jadi mengurangi sebagian. Nah, kemudian sejak 2020 juga saya asesor di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di Provinsi NTT, sehingga seperti yang kemarin-kemarin di Rukol keberapa saya sementara di luar daerah dalam proses visitasi sekolah. Nah, tanggal 20-an ini lagi kami sementara akan visitasi lagi. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya yang membuat saya semakin mengenal dan bisa berbagi banyak hal. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kembali ke tema hari ini tentang media komik untuk pembelajaran yang asik. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini guru yang seperti ini asik atau tidak ini? Saya ambil dulu kata asiknya, karena kalau media komik live-nya, wah jagonya di Ibu Atik. Jadi saya tidak masuk ke situ, saya maunya di asik saja. Ya, menjadi membuat media pembelajarannya asik. Ya, Bapak Ibu lihat gambar ini. Ini lagi, guru yang seperti ini lagi. Wah, ini kalau di kelas ini siswanya pasti sangat takut, kata Bu Riana. Ya. Kemudian galak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seperti itu membuat siswa takut dan galak, maka tentunya kita harus mengubahnya menjadi asik. Dan hari ini kita akan belajar tentang media komik live yang membuat pembelajaran menjadi lebih asik. Bapak Ibu, menurut catatan dari para penulis, peneliti, praktisi di bidang psikologi pendidikan, bahwa pendidikan atau sekolah itu, Bapak Ibu, sekolah itu sebenarnya tidak hanya fokus dari tulisan-tulisan ini, tidak harusnya hanya fokus kepada yang namanya kognitif. Memang di kurikulum sudah banyak membahas tentang kognitif, afektif, psikomotor. Tetapi di sini Tony Wagner
bilang bahwa sekolah yang terbaik sekalipun itu belum mengajarkan tentang bagaimana siswa dapat bertahan dalam hidup ini. Tidak mengajarkan, di sekolah itu tidak mengajarkan tentang bagaimana siswa menjalani kehidupannya. Kemudian Charles Handy juga, dia bilang bahwa pekerjaan dari seorang guru adalah membantu siswa dapat melakukan sesuatu. Bukan cuma tahu sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu. Kemudian Samani, dia bilang bahwa pendidikan itu sebaiknya banyak membahas atau memfasilitasi life skill kepada siswa. Kenapa? Karena dia tidak hanya bergerak sendiri, dia bukan makhluk individual, tetapi dia akan menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru masih nyaman dengan kondisi, tidak mau berubah, Bapak Ibu jangan heran, ini ada berita di tahun 2016 menyatakan bahwa apakah ini di tingkat universitas, apakah sekolah, tadi saya terjemahkan ke dalam sekolah, karena sekolah itu saya ini dalam konteks ini dari PAUD sampai perguruan tinggi. Apakah sekolah itu suatu saat akan dibutuhkan? Karena peran sekolah itu sudah mulai hilang, Bapak Ibu. Di kota-kota besar, orang sudah mulai homeschooling, lebih banyak memilih homeschooling. Do we need university anymore? Apakah kita membutuhkan sekolah lagi? Nah, itu PR-nya, Bapak Ibu. Sekolah itu akan dibutuhkan jika kita sebagai pendidik itu mau mengupgrade diri terus-menerus. Karena itu saya bilang dari tadi saya bangga dengan Bu Ati. Karena mau mengupgrade diri dan membuat suatu inovasi, terobosan baru. Kalau guru hanya nyaman, tidak mau berubah, tidak berinovasi, ya jangan heran muncul pertanyaan, perlukah saya ke sekolah? Jangan-jangan orang tua berpikir, tidak usah lagi ke sekolah, saya ajar sendiri di rumah pun bisa. Kenapa? Karena kan supaya kalau kamu hanya ke sekolah untuk kamu tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, B tambah A, ba, K tambah uku, baku tambah L, bakur, untuk isi ubi kayu, ya tidak usah. Orang tua bisa ajar di rumah. Nah, yang membedakan adalah kita berubah dan berbeda. Nah, kalau guru yang seperti ini, guru senyum, wah, pasti lebih bagus. Nah, apalagi kalau ini, wah, beda dengan gambar yang tadi. Pasti lebih asik. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kenapa kita sebagai guru harus membuat pembelajaran lebih asik? Kita sebagai guru harus membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih disukai, disenangi, siswa mau ada, siswa mau betah di dalam kelas. Karena dengan begitu kita bisa menerapkan, memberikan treatment banyak hal. Bapak Ibu, faktor penentu sukses menurut Thomas Stanley. Ini saya ambil yang 10 besar. Saya ambil yang 10 besar. 10 besar faktor penentu kesuksesan menurut Thomas Stanley. Kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan, kerja keras, kecintaan terhadap apa yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidup teratur, kemampuan menjual ide. Ini 10 besar Bapak Ibu yang saya ambil. Memang di catatannya itu sampai 90-an kalau tidak salah, 90-an faktor penentu sukses. Karena itu kita harus membuat pembelajaran jadi asik Bapak Ibu. Karena dalam asik itu akan muncul karakter-karakter, kita bisa tahu dengan sendirinya siswa ini karakternya bagaimana. Dan ini semua Bapak Ibu, kita di program pendidikan guru penggerak kita akan belajar banyak hal. Bukan hanya fokus kepada kognitif peserta didik, tapi karakter, budi pekertinya. Dan semua itu Bapak Ibu dibalut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bilang bahwa
tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebisa mungkin kita membuat mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan paling tinggi, paling maksimal, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi asik itu perlu, pembelajaran yang asik. Jangan yang kaku-kaku. Ya, hari ini kita belajar tentang gerak hafal. Wah, dulu waktu saya sekolah itu begitu. V sama dengan S per T. Hafal. Ayo rame-rame hafal. V sama dengan, yang itu belum buka mulut. V sama dengan S per T. Yang itu belum, salah itu. Kalau seperti itu, begitu dalam kelas tuh begini, kemudian buka mulut saja, dan pikiran ada di mana-mana. Kalau pembelajarannya asik, maka kita bisa membuat apapun. Dulu kalau ketika kita masih muda-muda, ya mungkin masih ada yang masih muda sih, masih muda saat PDKT, kalau tidak asik, besok lagi ngajak, yuk makan bakso, tidak mau, saya lagi sakit perut. Kenapa? Karena kemarin tidak asik. Tapi kalau pertemuan pertama asik, pertemuan kedua, yuk makan bakso, yuk pulang sudah jam 9, kok cepat? Harusnya kan saya tadi minta izin sudah sampai jam 11, aman. Karena asik, sehingga tidak mau keluar dari situ. Sama juga Bapak Ibu dalam pembelajaran. Kalau pembelajarannya asik, itu sampai bel istirahat atau bel pulang pun siswa masih bilang tambah. Kayak lagi di konser begitu. Biasanya konser kan lagi. Orang sudah lagu terakhir, lagi terus. Kita bisa mungkin membuat pembelajaran seperti itu. Asik. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kita menuntun anak untuk hidup. Bagaimana dia bertumbuh dalam kehidupan, itu tugas kita sebagai pendidik. Kemudian, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tidak lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir. Kodrat alam, kodrat zaman. Karena itu kita hanya menuntun. Nah, kalau kita menuntun tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan sukanya, tidak asik, ya, yang kita tuntun itu tidak mau mengikuti apa yang kita tuntun. Karena itu Bapak Ibu, saya berterima kasih sangat luar biasa pada hari ini. Kegiatan yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita ikuti seperti apa media bahan ajar komik live ini. Saya juga tertarik ini Bapak Ibu, saya sangat tertarik untuk mengikuti karena saya juga berbelajar. Saya sudah lihat hasilnya, tapi saya tidak tahu buatnya bagaimana. Jadi Bapak Ibu jangan sampai bilang bahwa ini fasilitator yang tahu semua, tidak. Saya juga mau belajar. Saya kira itu sambutan saya Bapak Ibu, mohon maaf jika terlalu kepanjangan. Ya, intinya Bapak Ibu mari kita sama-sama mendengarkan, kita sama-sama mengikuti materi hari ini yang sangat baik. Saya mengapresiasi teman-teman CGP Angkatan 8 Papua ini sangat luar biasa. Setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Harapan saya teman-teman tetap perkuat lingkaran pengaruh sehingga semakin banyak kepedulian, semakin banyak perhatian yang diberikan, dan Bapak Ibu semakin menggerakkan banyak orang. Itu poin pentingnya. Seperti slogan di pendidikan guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Mari kita ikuti semua rangkaian kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu host yang senyumnya membahana. Luar biasa ya. Mari kita berikan aplaus dong untuk Bapak Drikban Ngadas yang udah mau share pengalaman dan juga banyak sekali kasanah yang kita dapat beliau. Salam sehat dan sukses selalu Pak Drikban. Terima kasih banyak. Mungkin yang mau bertanya nanti ya Bapak Ibu ya. Kayaknya mungkin ada yang mau bertanya pada Pak Drikban juga, boleh ya Pak Drikban ya. Nanti kita di akhir daripada
Wah, luar biasa. Oke, hebat dimanapun kita berada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ati Triani SPD GR selaku narasumber pada siang hari ini, dan pada acara ini akan dipandu oleh rekan saya Ibu Helen Francisca Huanma. Halo Ibu Helen. Mana Ibu Helen? Halo, selamat Ya. sore Bapak-Ibu semua. Terima kasih kepada host yang cantik, yang luar biasa, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada sore hari ini di ruang materi kita saat ini. Oke, Ibu Helen, saya perkenalkan dulu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini siapa ya Ibu Helen ini? Jadi, Ya, Bapak boleh. guru hebat, ya Ibu Helen ini adalah guru pendidikan agama Kristen yang berdinas di SMP Negeri 4 Biak Kota. Kita berikan aplaus dong kepada Ibu Helen, luar biasa ya, yang mau bersama-sama kita pada dan sebelum saya serahkan kepada Ibu Helen, saya menyampaikan dulu aturan ataupun kesepakatan dari kita yang harusnya tadi di depan sih, tetapi ternyata daripada tidak sama sekali ya kan ya, jadi ya sekarang aja. Oke, jadi kesepakatannya yang pertama, Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada siang hari ini, apabila bisa berkesempatan, tolong dikondisikan kameranya, bisa di open atau bisa dibuka biar kita bisa menatap wajah dan wajah cantiknya Bapak Ibu pada saat menerima materi. Kemudian audionya tolong juga diperhatikan dan dikondisikan. Dan juga yang kedua yaitu menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian setelah itu baru diberikan kesempatan. Dan Bapak Ibu, ada dua tipe manusia di dunia ini. Yang pertama, mereka yang bermimpi besar, dan yang kedua adalah mereka yang bangun dan mewujudkannya. Kita semua di sini adalah tipe yang kedua, karena kita berusaha untuk bangun dan mewujudkan yang kita. Oke, mungkin dari saya itu. Silakan Ibu Helen. Ya baik, terima kasih Bu Riana, luar biasa host kita pada siang menjelang sore hari ini. Halo Bapak Ibu hebat, selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar perkenalan nama saya tadi, dan kita langsung saja pada materi kita pada sore hari ini, dan materi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Ati Triana SPD GR yang berasal dari SMP Negeri 4 Biak Timur sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris calon guru penggerak angkatan 8. Dan waktu saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi kita pada sore hari ini. Disilakan kepada Ibu Ati. Iya, terima kasih Ibu Riana dan Bu Helen sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Drikben Eka Ngadastra, MPD selaku fasilitator untuk Provinsi Papua, Balai Pendidikan Guru Penggerak. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat bergabung, berkolaborasi pada kegiatan belajar bersama untuk calon guru penggerak Angkatan ke-8 dari Kabupaten Biak Numfor. Mohon izin Bapak dan Ibu guru hebat,
Sebenarnya saya sewaktu ditawari untuk mengadakan webinar ini memang agak, maju mundur gitu ya, karena, terus terang ini adalah pengalaman pertama, tapi bagi saya the best teacher is the best experience. Jadi mau tidak mau kita harus mencoba karena apa yang sudah kita pernah, berikan dan itu memberikan dampak yang baik, apa salahnya untuk, saya memberikan pengalaman itu kepada Bapak dan Ibu guru juga. Saya berada di sini di tengah Bapak dan Ibu bukan berarti saya, memiliki kelebihan ya. Tadi Pak Drigben menjelaskan itu, aduh saya kayaknya gimana ya, karena saya masih jauh, masih belajar gitu. Dalam wadah inilah kita berbagi Bapak Ibu, apa yang saya pernah lakukan, apa yang saya pernah, pelajari, saya akan, berbagi di sini. Begitu pula nantinya pada saat, sesi diskusi mungkin Bapak dan Ibu memiliki hal yang lebih dan, teman-teman yang lain mungkin ada yang, lebih tahu, kita bisa berbagi di sini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk itu saya izin untuk, share screen-nya saya. Iya. Ini screen saya ya Bapak Ibu, di sini bertemakan kita belajar bersama. Dengan materi pemanfaatan aplikasi Komik Live untuk pembelajaran yang lebih asik. Tadi sudah, Pak Drigben, memberi sedikit pencerahan ya tentang komik itu seperti apa, benar adanya. Kalau kita membahas tentang komik, tentunya kita akan fokus ke gambar ya, karena komik itu akan mendeskripsikan, gambar dalam banyak makna. Nah, untuk itu boleh dong ya sebelum kita masuk materi, saya mau kasih stimulus untuk Bapak dan Ibu di sini ya. Kalau di kelas, di dalam kelas kan kita biasanya, memberikan pertanyaan pemantik nih untuk siswa kita, ya kan? Nah, untuk di sini boleh ya saya kasih semacam gambar pemantik gitu ya, untuk Bapak dan Ibu sebelum nantinya kita masuk ke materi, ya. Nah, gambar pemantik ini hanya ada satu gambar, saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa, mengetik jawabannya, kira-kira jawabannya apa, oke? Oke, clue-nya adalah tak segampang itu. Oke, ini clue-nya tak segampang itu. Ingat ya Bapak Ibu, clue-nya itu tak segampang itu. Jadi kayak lirik-lirik lagu yang lagi viral di TikTok itu ya. Iya, benar benar Ibu Arli, seperti lagu. Eee, clue-nya itu tidak segampang itu, tidak semudah itu. Pertanyaannya hewan apakah ini? Kalau dilihat dari bawah sepertinya kita bisa menebak, ini hewan apa, gitu ya. Tapi kira-kira ada yang bisa menebak tidak keseluruhan dari gambar ini gambar apa? Ya, kebanyakan dari Ibu Rizka, Gajah, Ibu Fatimah. Oke, kita lihat ya. Untuk, hewan ini sebenarnya hewan apa? Mohon maaf Bapak Ibu izin saya memperlihatkan gambar seluruhnya tapi tidak boleh protes ya. Oke. Nah, gambarnya ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa dikatakan gajah berkupu-kupu atau mungkin kupu-kupu bergajah. Iya, ya inilah yang kita sebut dengan hebatnya sebuah gambar ya, Bapak Ibu. Gambar itu bisa mendeskripsikan apapun ya, bisa mendeskripsikan apa yang dirasakan, apa yang kita alami itu bisa. Nah, untuk pesannya juga separuh gambar itu tidak bisa apa yang kita lihat hanya separuh, kita bisa mengklaim sesuatu. Jadi jangan dulu, harus dilihat secara keseluruhan baru kita bisa menyimpulkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Baik, tadi tema kita adalah pemanfaatan Komik Live ya, untuk pembelajaran yang lebih asik. Untuk itu kita kenalan dulu nih,
dengan Comic Live itu apa? Banyak ya Bapak Ibu, banyak aplikasi untuk membuat komik secara digital itu banyak sekali. Tapi kenapa saya menggunakan Comic Live? Karena ini menurut pengalaman saya pribadi, semenjak tahun 2020-2021, waktu itu masih masa pandemi, memang saya menggunakan aplikasi ini ya. Pengalaman saya waktu itu karena kita masih PJJ, tugas yang kita berikan ke anak didik kita itu hanya lewat apa, WhatsApp group. Nah, setiap hari Bapak Ibu guru hanya mengirim tugas dan itu kayak jualan obat gitu ya Bapak Ibu. Ibu guru, Bapak Ibu guru ngomong sendiri di dalam WhatsApp itu. Anak-anak hari ini kita belajar pelajaran IPA, silakan buka buku A, halaman sekian, kerjakan nomor 1 hingga sekian. Dan itu terus seperti itu. Akhirnya tidak ada reaksi, tidak ada respon dari siswa-siswa. Dan di sini saya mulai berpikir, ini akan seperti apa kalau reaksi anak-anak tidak ada semangat untuk mereka belajar, apalagi kita jauh ya, tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan. Jadi untuk pendekatan itu tidak ada karena PJJ ini. Akhirnya karena sebelumnya saya pernah mendapatkan pembelajaran ini, saya coba. Oke, saya coba buat dan alhamdulillah responnya besar sekali. Saya hanya melepaskannya di grup ya, kemudian saya hanya menunggu, saya tidak memberikan instruksi apa-apa, hanya komiknya saja saya sebarkan lewat PDF, kemudian saya tunggu reaksi mereka. Awalnya mereka memberikan emoji ketawa, emoji jempol, emoji luar biasa, sampai pada akhirnya saya menunggu satu komen, "Mem, tugas ini dikerjakan sampai jam berapa?" Nah, ini yang saya tunggu, ada respon, ada reaksi yang mereka berikan, saya pancing dengan Comic Live, ternyata itu dapat merubah, gitu ya Bapak Ibu. Oke, menurut jurnal Epdisun, oleh Ibu Fitri Damayanti dan juga Titin Supriyatin menjelaskan bahwa Comic Live ini adalah perangkat lunak yang mandiri, memungkinkan para pemula seniman komik untuk mudah menggabungkan ilustrasi foto, gambar, dan elemen visual menjadi komik digital. Nah, Bapak dan Ibu guru jika memang mempunyai kelebihan bakat untuk menggambar bisa pakai aplikasi lain. Tapi jika yang 11-12 dengan saya yang sama sekali tidak punya bakat untuk menggambar, monggo kita coba Comic Live. Selain dia bisa digunakan dengan menggunakan ilustrasi foto saja, Bapak Ibu juga bisa menggunakan perangkat ini offline ya, jadi tidak harus online. Jika tidak punya jaringan, tidak punya data, proyeknya masih bisa dijalankan ya. Ini kelebihannya dari aplikasi lain. Aplikasi lain juga ada beberapa, hanya kalau bagi saya karena saya sudah nyaman menggunakan Comic Live ini, jadi ya saya lebih apa namanya, mengedepankan ini ya. Tapi bukan berarti saya owner Comic Live ya Bapak Ibu, tidak. Apa yang memang saya pernah gunakan ke siswa saya, ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu pengalamannya. Oke, next. Kemudian kenapa harus media komik Bapak dan Ibu? Kenapa tidak film? Kenapa saya tidak membuat video? Oke, alasan yang pertama karena media komik itu satu mempresentasi pengetahuan secara visual, khususnya literasi. Jadi Bapak Ibu pada saat kita memberikan komik kepada anak-anak, mau tidak mau mereka akan membaca, iya kan? Tapi kalau berupa video, mereka menggunakan skill mendengarkan. Ya, kita coba dengan menggunakan media komik, berarti skill yang akan mereka pakai itu adalah mereka akan membaca, meningkatkan pengetahuan mereka. Untuk membacanya, kosakatanya itu akan meningkat. Sama dengan Bapak Ibu nih pengalaman. Jika Bapak Ibu kalau seumuran kita nih dulu waktu saya SMA itu film Harry Potter ya, Harry Potter itu sangat booming sekali. Saya bedakan dengan saya menonton dan saya baca bukunya itu berbeda sekali Bapak Ibu. Lebih greget kalau kita membaca. Kenapa? Karena kita bisa berimajinasi dari kita membaca. Itu enaknya kalau kita membaca ya Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, kita mudah mengingat informasi dalam bentuk grafik visual karena dibantu oleh mata kita dengan yang kita membaca sendiri itu akan lebih kita menghafal, kita mengingat itu lebih cepat gitu. Dan yang ketiga ini mengembangkan teknik komposisi melalui koneksi visual verbal. Jadi untuk poin ketiga ini bisa untuk guru, Bapak Ibu guru yang membuat komik ini, bisa juga untuk siswa. Artinya gini, untuk komposisi match dan membuat serasi antara gambar dengan kata-katanya itu akan lebih meningkat gitu. Jadi anak-anak juga bisa, oh kosakata ini bagus, oh kata ini bagus, oh kata baku ini yang bagus ya, yang seperti ini yang cocok untuk gambar seperti yang nanti saya akan pakai gitu. Jadi mereka akan bisa mengembangkan teknik itu ya, Bapak Ibu untuk yang poin yang ketiga. Baik, kita lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya. Kalau grup musik Ratu punya teman tapi mesra gitu ya. Kemudian kalau kita di pendidikan guru penggerak ada namanya Bagja, ada namanya Atap ya kan. Nah, di sini di langkah pembuatan saya namakan dia Rubik gitu. Rubik itu apa? Yang pertama adalah rumusan komik pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya kita buat storyline-nya. Okay. Yang ketiga kita install aplikasinya dan yang terakhir kita kumpulkan gambar dan membuat komiknya. Jadi Rubik ya Bapak Ibu. Saya buat dia menjadi Rubik. Next selanjutnya ya. Ini contoh yang saya buat dan nanti kita akan sedikit simulasi untuk satu halaman ini. Jadi ini yang kita gunakan menggunakan Comic Live. Nah, ini temanya Ayo Membaca ya. Mungkin kalau kurang jelas saya bacakan di sini ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit jauh gitu. Tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan membaca siswa untuk kelas 1 dan 2 SD. Jadi targetnya sasaran pembacanya untuk anak SD fase A ya. Di sini Bu gurunya sampaikan gini, anak-anak tulisannya dibaca apa ya? Kemudian salah satu siswanya dia jawab dengan lantang kuning gitu, padahal tulisannya hijau ya Bapak Ibu. Kemudian ibu gurunya manggil, Haikal bisa maju ke depan, dan anaknya maju ke depan. Haikal, terus kemudian ibu gurunya ngomong ya, dialog dengan si Haikal. Haikal, ternyata kamu ini benar-benar. Kemudian Haikal bilang, buta warna Bu, gitu. Jadi dia nangis, dia bilang dirinya buta warna, padahal ya belum bisa membaca ya. Nah, jadi ibu gurunya tepuk jidat. Nah, ini nanti salah satu contoh yang nanti kita simulasikan kepada Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut. Nah, membuat satu halaman begini langkahnya apa saja? Tadi saya sudah jelaskan langkahnya Rubik, kita lihat dulu Bapak Ibu. Untuk Rubik apa saja bagian rumusannya? Yang pertama ada rumusan komik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, karena kita ini akan membuat media pembelajaran sebagai bahan ajar, tentunya ada referensi yang kita gunakan ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu sasaran pembaca kita, Bapak Ibu. Sasaran pembaca kita yang contoh yang tadi saya perlihatkan itu untuk siswa fase A, kelas 1 dan kelas 2 SD. Jadi akan disesuaikan. Oh, kok jika untuk anak siswa SD berarti mungkin hurufnya dialognya jangan terlalu panjang-panjang karena mereka masih tahap belajar membaca gitu. Jadi disesuaikan Bapak Ibu berdasarkan sasaran pembacanya. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Karena enaknya kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka itu dikembalikan otoritasnya kepada sekolah sesuai kontekstual yang di lingkungan sekolah tersebut gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang saya buat di sini meningkatkan kemampuan baca siswa. Temanya tentunya harus mendeskripsikan tujuan pembelajaran itu sendiri. Makanya temanya saya pakai Ayo Membaca. Kenapa bukan literasi gitu? Karena untuk anak SD kelas 1, kelas 2 itu kan belum memahami literasi itu apa. Jadi kita lebih menekankan Ayo Membaca gitu. Itu untuk temanya. Kemudian tokoh, oke. Tokoh Bapak Ibu untuk tokohnya ini menurut pendapat saya ya,
usahakan karena ini adalah sebuah karya yang Bapak Ibu miliki pribadi, usahakan tokoh yang Bapak Ibu pakai nantinya bukan tokoh orang lain. Jadi kayak misalnya tokoh Doraemon, Upin dan Ipin, tokoh yang sudah ada, itu Bapak Ibu jangan pakai. Karena kenapa? Takutnya nanti pada saat Bapak Ibu share keluar, nanti kita kena copyright gitu. Kalau kita sebarkan di YouTube kan seperti itu ya, ada suara musik nanti kita kena dem. Sama halnya dengan komik. Jadi makanya saya biasanya bikin komik itu saya lebih seperti tadi, saya gunakan anak saya atau siswa-siswa saya karena itu lebih menarik buat mereka gitu. Itu untuk tokoh. Kemudian terakhir latar. Jadi latarnya itu di mana Bapak Ibu mau membuat apa namanya komiknya, apakah itu di pantai, temanya mungkin at the beach ya, kemudian mungkin di sekolah atau di kamar. Jadi tergantung tema yang nanti Bapak Ibu buat gitu untuk latarnya. Oke, kita next ke storyline. Nah, inilah storyline-nya. Storyline itu semacam narasi ya. Jadi kalau kita buat sinetron, film itu skripnya dari apa yang membuat cerita gitu ya. Nah, ini rumusan komik pembelajaran yang tadi kita bahas. Nah, inilah storyline-nya. Jadi ada alur cerita, tokohnya siapa di panel 1 itu, kemudian dialognya apa, dan narasinya apa. Nah, ini Bapak Ibu buat dulu sebelum membuat komiknya. Kenapa sih harus buat storyline? Kenapa tidak langsung saja kita buat di aplikasinya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini komik yang kita buat ini adalah komik pembelajaran. Jadi ada baiknya ada referensi, ada dokumen di belakangnya sebagai penguat kalau komik ini memang kita yang buat dengan referensi A, B, C. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu menggunakan tokoh di luar, nanti di sini Bapak Ibu jelaskan. Jadi misalnya tokoh Upin dan Ipin, kemudian di sini di dalam kurung dari cerita Upin dan Ipin, kemudian kreatornya siapa. Jadi tetap Bapak Ibu sematkan pemilik asli tokoh tersebut gitu. Tapi kalau tokoh itu Bapak Ibu ciptakan sendiri, berarti itu tidak perlu ya. Bapak Ibu membuat storyline-nya saja seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke install aplikasi. Nah, installnya ini agak sebenarnya tidak begitu sulit ya Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu guru lainnya kalau mau menginstal aplikasi entah itu di Windows ataupun di handphone ya. Itu bisa kita pakai, bisa pakai playski.com atau langsung Comic Live. Nanti diketik saja di Windows-nya, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Bapak Ibu download saja. Download nanti masuk di download-nya Bapak Ibu di laptopnya, kemudian nanti di next saja. Jadi pilihannya ya next, yes sampai finish. Jadi ini mudah. Untuk mengunduhnya ini mudah, tidak begitu ribet gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Inilah fase terakhir kita masuk ke komik atau kumpulkan dulu foto-fotonya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ilustrasi foto sendiri, Bapak Ibu foto, kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu file. Bisa juga Bapak Ibu unduh dari gambar lain seperti tadi contoh yang saya sampaikan, Upin dan Ipin atau siapapun itu, kemudian dimasukkan di dalam satu folder. Setelah selesai dalam satu folder, tinggal Bapak Ibu eksekusi ke aplikasi Comic Live ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita langsung eksekusi atau ada sesi tanya jawab, izin Ibu Helen, atau kita langsung eksekusi dulu ya mencobanya, bagaimana? Langsung saja eksekusi, Bu. Oke, siap. Siap. Ya, baik Bapak Ibu, kita coba dulu ya. Kita coba dari, jadi ceritanya nih Bapak Ibu sudah membuat, sudah mengumpulkan gambar gitu ya. Bapak Ibu sudah mengumpulkan gambar, sudah action untuk tokohnya. Kemudian tinggal membuat, sudah ada juga storyline-nya ya. Sudah ada storyline. Ini mungkin saya sedikit perlihatkan storyline-nya kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini storyline yang tadi ya. Target pembacanya siswa kelas 1 dan 2, ini tujuan pembelajaran, tema,
tokoh, dan latarnya di kelas. Kemudian ini ada 4 panel karena ada 4 gambar ya. Ini alur ceritanya, kemudian tokohnya di situ siapa di dalam gambar. Ini dialognya, dialog ibu gurunya dialog apa, kemudian siswanya berdialog apa, kemudian ini narasinya. Oke. Nah, kemudian hasilnya nanti itu seperti ini, yang tadi saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke, kita coba untuk simulasinya dulu. Nah, awalnya karena misalnya Bapak Ibu belum mengunduh nih aplikasinya, kalau saya sudah ya di sini ada Comic Live. Jadi Bapak Ibu seperti biasa kita buka browsernya, kita buka browsernya di sini, kemudian bisa diklik saja, diketik di sini Comic Live. Jadi kayak seperti ini ya. Ini ada Comic Live. Kemudian ini Bapak Ibu bisa ambil. Nah, ini nanti akan tampilannya seperti ini. Sama dengan yang tadi saya tampilkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal download. Nah, pada saat Bapak Ibu download, nanti ini kan bentuknya yang try ya Bapak Ibu. Kita dapat kesempatan secara gratis itu selama sebulan, 30 hari. Jadi ini kita manfaatkan. Gimana kalau sudah 30 hari, apa kita harus membayar? Kalau mau pakai yang ini memang harus bayar, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Hanya saja biasanya setelah 30 hari itu akan ada watermark-nya, gitu ya. Akan ada terlihat Comic Live itu watermark-nya. Nanti setelah tampilan ini Bapak Ibu turun ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu silakan download. Jadi bisa download di sini. Nah, pada saat Bapak Ibu download ya, nanti akan jadi seperti ini ya, terinstall. Nah, kalau sudah selesai, jadi kita tunggu dulu sedikit. Kalau sudah selesai nanti biasanya dia akan tersimpan di file ya. Biasanya di download, di aplikasi download itu akan ada tersimpan. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Di sini masih beberapa detik lagi. Nah, pada saat sudah terinstall ini, tinggal Bapak Ibu buka dan ikuti saja petunjuknya, ya, petunjuknya. Jadi di sini sudah. Nah, kita lihat nanti ada di sini Bapak Ibu. Di download sini. Nah, ini nanti di download Bapak Ibu tinggal buka, gitu kan? Bapak Ibu buka, nanti tinggal ikuti saja perintahnya, gitu. Jadi kalau saya kan sudah ada nih, ya. Sudah ada di dalam. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal next saja. Next sampai nanti bentuknya finish. Gitu. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya sudah nih, ya. Halo, ada Bu Ati. Ya, Pak Madi apa kabar nih Bu Ati? Pak Madi? Oke, kita nantikan ya. Kayaknya kelek ini. Signal ya. Signal apa? Iya Bu Helen, sepertinya Iya, signalnya. iya. Pak Madi ini kayaknya stabil aja nih. Jangan-jangan nggak di rumah Pak Madi. Oh signal atau mati lampu kah Pak Madi, mohon izin? Baik Bapak Ibu kita nantikan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah bisa menyiapkan pertanyaan. Oh, oke. Ya, Kita lanjutkan ya. sorry. Ya, sambil Bapak Tadi Ibu saya salah menyiapkan klik. pertanyaan. Wah, terlalu semangat ini buat. Siap. Monggo Iya, Bu. tadi saya salah klik. Sorry. Kita lanjut ya. Silakan. Oke, sorry saya salah klik tadi. Langsung klik ininya keluarnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita sudah ada di desktop kita ya, sudah ada di Windows ini, kita tinggal buka. Nah, pada saat kita buka, karena ini bentuknya adalah free ya, jadi pasti ada peringatan seperti ini.
your copy of Comic Live is unregistered. Jadi kita belum terdaftar ya, karena kita ambil yang gratisan. Makanya kita pilih yang not yet saja. Nah, inilah fitur-fiturnya. Jadi template-templatenya di sini banyak. Bapak Ibu tinggal pilih template yang mana yang sesuai dengan nanti Bapak Ibu mau gunakan sasaran pembacanya ya. Yang contoh tadi saya berikan, saya pakai yang retro. Jadi Bapak Ibu pilih, klik ini retro, kemudian di sini di paling ujung kanan ada choose. Oke, kita tekan di sini. Nah, inilah meja kerja kita Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya ya. Tadi contoh yang saya berikan seperti ini. Nah, fiturnya ini apa saja? Di sini Bapak Ibu bisa save kalau seandainya lagi di pertengahan pekerjaan ternyata ada hal yang perlu dikerjakan. Jadi tinggal, makanya Bapak Ibu bisa save di sini. Ini print jika ingin di-print. View di sini ada beberapa bagian. Ini view untuk melihat ini semua meja kerja kita, ya. New page kalau kita mau menambah, jadi sebelah sini kelihatan kita punya page berapa halaman yang kita buat, ya. Zoom in, zoom out sama. Fit ini untuk 1 halaman penuh. Kemudian ini mengecilkan dan membesarkan huruf, ini fontnya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, tadi judul yang saya buat adalah Ayo Membaca. Jadi nanti caranya sama, tinggal diklik saja ini di title-nya, kemudian tinggal Bapak Ibu hapus, kemudian Bapak Ibu tulis Ayo Membaca. Kemudian di enter. Nah, ini tinggal Bapak Ibu besar kecilnya terserah Bapak Ibu lagi, mau dibesarkan, mau dikecilkan, nah, mau dimiring-miringkan juga boleh ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat untuk halamannya ini dipastikan foto yang tadi saya sarankan itu sudah Bapak Ibu muat dalam satu file ya, satu folder gitu. Jadi seperti saya ini saya sudah punya, saya simpan di pictures. Nah, ini saya buat di kartun. Nah, ini ada beberapa gambar, ini nanti sudah tersave, jadi tinggal dimasukkan di sini saja, ya. Nah, caranya seperti apa? Ini kita tinggal ambil di sini, ya, di album sini ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Di album di sini Bapak Ibu klik, kemudian ini ada kartun, nama file yang tadi saya buat. Nah, ada di sini, tinggal masuk di sini. Oke, nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal di copy. Tadi contohnya di sini ada tujuan pembelajaran ya. Ini Bapak Ibu bisa copy. Kopinya bisa langsung di copy, kemudian di paste, bisa jadi copy paste ya. Ini nanti tinggal ditarik ke sini. Jadi gampang Bapak Ibu. Tinggal ditarik. Kalau dia terlalu kecil, di sini Bapak Ibu besarkan. Ya, besarkan dia di sini sampai 100 mungkin. Nah, supaya bisa kelihatan ya kerjanya enak. Nah, tinggal dinaikkan. Di sini tadi tujuan pembelajaran. Pembelajaran meningkatkan minat baca ya tadi ya. Nah, ini kemudian kelas 1 dan 2 SD. Nah, ini jika hurufnya terlalu besar, Bapak Ibu bisa scrollkan di sini. Jadi dikecilkan di sini. Nah, tuh dia mengecil. Kan, kemudian tinggal Bapak Ibu tarik dia. Oke, saya senang suaranya. Suaranya ada bunyi-bunyinya kalau dia dirubah itu. Nah, oke. Jadi terlihat, mau tambahkan nama Bapak Ibu boleh. Jadi di sini kreatornya siapa, tinggal Bapak Ibu tulis namanya Bapak Ibu. Oke, kita masuk di gambar pertama. Nah, ini namanya panel Bapak Ibu ya. Jadi ini ada panel 1, jadi ini ya, ini panel 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi sama kalau kita sutradara film, panel itu kayak adegan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, panel 1 ini sesuai contoh yang tadi saya berikan,
saya ambil dari tadi yang sudah gambarnya saya sudah kumpulkan. Ini tinggal ditarik saja Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik, kemudian di drag, kita lepaskan. Nah, seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu. Tinggal ini Bapak Ibu besarkan, ya. Jadi perluas sedikit supaya lebih pas. Nah, ada suaranya kan Bapak Ibu? Saya senang dengan suaranya tuh. Oke, kita turunkan lagi dan oke, kita paskan. Nah, seperti ini. Jadi di sini sesuai narasinya ya. Tadi narasi yang kita buat di sini suatu hari di kelas 1. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk menulis bubble chatnya sebenarnya Bapak Ibu tidak usah mengetik lagi juga bisa, tinggal dikontrolkan lagi ya. Jadi kita ambil di sini, sorry saya buka dulu tadi. Ada di sini storyline. Ini ya. Oke. Nah, ini untuk bubble chatnya ya, untuk bubble dialognya bisa Bapak Ibu ambil dari sini naik ke atas, bisa juga yang sudah ada Bapak Ibu copy paste lagi ya. Contoh yang ini misalnya saya ambil, saya copy lagi, nah ini tinggal Bapak Ibu tarik di sini. Ya kan? Kemudian ini yang ngomong kan gurunya, ini tinggal ditarik ke atas. Oke, kata-katanya ini tinggal Bapak ambil dari storyline yang tadi Bapak Ibu buat. Ya, di sini kita tinggal turun. Ini ya, dialognya yang di panel 1, Ibu Guru sedang mengajar membaca dalam kelas, kemudian tokohnya itu tadi Bu Guru dan Haikal. Ini dialognya Bu Guru. Jadi ini kita copy saja. Ctrl C, kemudian nah, di sini kita tinggal klik saja dan lepaskan. Gitu. Nah, dia jadi double nih. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi gampang, tinggal kalau ada story lainnya Bapak Ibu tidak perlu buat-buat kembali ya. Jadi sudah ada, tinggal di copy paste saja. Nah, ini bentuk tulisannya kalau misalnya Bapak Ibu mau rubah nih, saya nggak mau tulisannya kayak gini gitu. Bapak Ibu bisa rubahnya dengan cara ini Bapak Ibu bisa ambil di sini. Sorry. Cancel dulu. Di ini seperti ini. Ya. Di sini bisa, di sini juga bisa. Di font. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana sesuai hati, nanti tinggal di set, nanti dia akan berubah. Oke. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jika tidak mau seperti ini bisa ini saja. Kemudian di sini nanti sesuai gambarnya nanti siswanya lagi yang menjawab. Tadi dia jawabnya kuning ya, kita buat di sini. Kita copy dulu. Kemudian kita paste. Nah, ini Haikal yang akan menjawab. Nah, kita ambil lagi di sini. Ctrl C. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa dikecilkan, tinggal di bubble chatnya ditarik saja. Nah, ini turun ke bawah. Ini ya, kalau terlalu panjang tinggal dipendekkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu kita buatnya. Jadi mudah, tinggal ditarik, diulur gitu ya. Ini komik yang kedua juga gambarnya tinggal kita klik, kemudian kita tarik, kita lepaskan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di bawah juga sedemikian. Ini Nah, ini kita tarik, kita lepaskan ya.
Terakhir juga seperti itu. Ini kita tarik, kemudian kita lepaskan. Jadi mudah sekali Bapak Ibu. Dan kalau sudah ada seperti ini, kan kemarin saya tulisnya waduh gitu ya, bisa Bapak Ibu tinggal ganti. Waduh, gitu. Kemudian kita enter. Nah, dia jadi berubah jadinya waduh. Oke. Kemudian catnya ini kita bisa apa namanya? Rubah sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan yang contoh yang sudah jadi. Ini tinggal Bapak Ibu klik lagi ya. Seperti ini tadi tinggal Bapak Ibu klik, kemudian ini di paste lagi. Nah, kalau misalnya begini, bagaimana kalau saya mau ambil gambar dari luar misalnya? Saya tidak mau menggunakan gambar foto yang saya buat sendiri, tapi saya ambil dari luar. Contoh ya Bapak Ibu, seperti ini ya. Ini kan gambar tokoh luar ya, bukan yang kita punya. Jadi kita tambah dulu, kita new page di sini. Nah, ini new page-nya Bapak Ibu, misalnya halaman kedua ya, halaman kedua kita pakai misalnya yang 5 panel ini ya. Ya, ini dia akan ada akan muncul halaman selanjutnya. Kalau misalnya nggak mau pakai ini mau pakai yang satu halaman, ini tinggal Bapak Ibu delete saja, bisa di delete. Jadi tinggal diklik, kemudian kita delete, ini diklik lagi kita delete, ini lagi kita delete, gitu ya. Ini juga di delete. Nah, kemudian yang ini yang kita mau perbesar dia. Oke, kita perbesar dulu. Oke. Nah, kemudian, nah ini kan tadi sudah jadi nih panel 1, 2, 3, 4 di halaman pertama ya. Nah ini panel kelimanya. Kita buat misalnya kita buat panel kelima. Contoh ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ambil gambar dari luar. Nah seperti ini ya yang benar-benar kelihatan komik sekali ya. Gambarnya itu Bapak Ibu bisa tarik seperti tadi, diklik kemudian dipaskan. Nah ini sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi ini ya full gambarnya kita ambil dari orang punya gitu. Nah, jika gambar seperti ini baru background ya, background. Kemudian kita ambil tokohnya. Tokohnya kita tarik lagi, kita tempelkan, kita add image. Dia kan udah nih, gambarnya ini sudah masuk nih di sini. Nah, kita sesuaikan dulu ya Bapak Ibu. Ini deh gambarnya juga besar, jadi kita sesuaikan dulu ukurannya. Oke. Kita buat di sini. Oke. Nah, gimana nih? Ininya akan kelihatan background-nya nih putih nih. Jadi bisa Bapak Ibu hilangkan dia ya. Ini Insta Alpha yang di sebelah sini ya. Ini Bapak Ibu klik. Nah, nanti tinggal ditekan kemudian sampai sesuai. Kemudian kita enter. Nah, kan? Jadi sudah terlihat. Tinggal kita tambahkan bubble chat-nya, kita ambil lagi di sini, kita tarik. Nah, kemudian kita sematkan seperti ini. Mungkin di sini kata-katanya kita rubah. Assalamualaikum teman-teman. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia kurang besar, kita besarkan lagi. Nah, seperti ini. Jika Bapak Ibu mengambil gambar dari luar, ya. Tapi kalau dia orisinal kayak seperti ini, jadi tidak ada background, ya Bapak Ibu. Backgroundnya ya tergantung latar yang tadi storyline yang Bapak Ibu buat. Tapi kalau Bapak Ibu ambil dari gambar luar, jadi buatnya tadi seperti tadi, ya. Jadi kita ambil backgroundnya dulu, latarnya di mana, misalnya di taman. Jadi Bapak Ibu cari, gitu. Kemudian nanti tinggal disematkan. Kemudian tokohnya juga jangan lupa tokoh yang Bapak Ibu ambil itu harus disematkan referensinya itu tokoh siapa yang punya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu mungkin nanti ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin ada teman yang lebih oh ini bisa ditambahkan seperti ini, caranya gini, kita berbagi bersama di sini Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Helen, waktunya dikembalikan. Silakan Ibu Helen. Ya, terima kasih Bu Ati, luar biasa materi ilmu yang baru bagi kita yang baru
melihat hari ini, dan luar biasa. Kami berikan apresiasi buat Ibu Atik, dan waktu selanjutnya saya membuka sesi diskusi ya, tanya jawab bagi seluruh calon guru penggerak, semua yang terlibat pada hari ini boleh bertanya, ataupun ada yang mau ditanyakan bisa share di kolom komentar yang ada pada layar monitor kita. Dan juga izin Ibu Ati, ada beberapa yang bertanya di dalam komentar, kalau bisa men-share materinya atau linknya di sini, atau juga di grup yang ada, sehingga Bapak Ibu boleh belajar. Nah, saya akan buka ruang tanya jawab bagi 3 penanya. Sesi pertama saya berikan 3 penanya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung pada pemateri kita, Ibu Ati. Boleh mengangkat tangan atau angkat jari ya di layar monitor Bapak Ibu. Baik, kita akan berikan sesi pertama, yaitu 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya berikan waktu 15 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Ati selaku narasumber kita pada sore hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Rekan-rekan CGP Angkatan 8. Iya, izin Bu Helen, seperti ada yang nulis di komen, di pesan di komen ya. Oh, siap. Ya, dari Pak Muhammad. Oh iya. Ya, monggo dibacakan, silakan Bu Helen. Oke, dari Pak Muhammad Rafiq ya. Apa yang dimaksud dengan komik? Apakah membantu siswa dalam mencermati literasi di komik? Mungkin Ibu Ati, ini pertanyaan yang pertama. Dan Iya, juga ada terima kasih. Oh iya. Oh, dikumpulkan saya dulu, Kak Bu, boleh? Tampung ya Bu. Ya, Ya. mungkin yang kedua dari Ibu Ripka Pasensi. Komik yang isinya memberikan tugas pada siswa biar menarik. Nah, mungkin seperti apa begitu Ibu Atik bisa memberikan kepada kita. Dan ada lagi Ibu Anggrini Kakak yang bertanya, aplikasi apa namanya Bu? Oh, ibunya baru bergabung ya. Selamat bergabung Ibu Anggrini. Mungkin Ibu Ati bisa menjawab beberapa yang bertanya tadi. Dari yang pertama Pak Rafiq atau Pak Muhammad Rafiq ya. Ya. Waktu dipersilakan ke Ibu, Bu Atik. Iya, terima kasih Bu Helen, terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas responnya. Kalau tadi dari Bapak Muhammad, siapa tadi ya? Rafiq. Iya, Muhammad Rafiq menanyakan tentang apa sih yang dimaksud dengan komik ya. Bapak dan Ibu, kalau komik itu dia semacam media ya, media yang mengekspresikan ide dengan menggunakan gambar, visual gambar. Tentunya isinya itu ada pesan yang akan diberikan dari sang kreator kepada pembaca melalui komik ya. Jadi informasi visual gitu. Dan kalau misalnya apakah itu membantu siswa mencermati literasi? Menurut saya iya, karena komik mau tidak mau anak akan membaca
ya. Jadi beda dengan video. Jika Bapak Ibu memberikan video, mereka akan menggunakan skill melihat dan mendengar gitu ya kalau audio visual gitu. Tapi kalau untuk komik, karena ini memang fokusnya ke literasi, mau tidak mau pada saat mereka lihat gambar, kemudian ada ilustrasinya, ada narasinya, itu akan membentuk mereka untuk mau membaca gambar ini sebenarnya tujuannya kemana, arahnya kemana, gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi saya fokuskan ke rumusan tujuannya itu, Bapak Ibu lihat dulu sasarannya ini untuk siapa, sasaran pembacanya untuk siapa. Kalau itu untuk siswa fase fase A, jadi kelas SD gitu, kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu membuat literasinya, bahan bacaannya itu jangan terlalu banyak, jangan kecil-kecil, jangan juga terlalu mepet, tapi buat dia, hanya beberapa kata yang mereka bisa baca, mereka bisa pahami. Jadi kita sesuaikan target yang kita berikan, gitu ya Pak Rafiq ya. Itu kalau, untuk, komik itu sendiri. Kemudian yang kedua perihal, eee komiknya, aplikasinya itu Bapak Ibu saya pakai tadi Komik Live ya, karena itu yang memang saya sendiri pernah pakai, saya buat sendiri, karyanya juga sudah saya pernah sematkan di platform Merdeka Mengajar, itu ada saya buat 1 semester, karena pada saat pandemi itu saya sendiri rasakan ya Pak Farid ya, sangat susah buat saya memberikan pengajaran kepada, anak didik saya, apalagi saya guru bahasa gitu. Jadi, bagaimana membuat literasinya itu tidak terputus, makanya saya buat berbentuknya komik. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa ya Bu Helen? Mohon maaf saya Pertanyaan yang kedua dari Ibu Ripka Pasensi yang ditanyakan di oh sini siap, ya komik yang iya isinya siap, tugas pada siswa biar bisa iya, menarik yang seperti apa oke. begitu. Iya, siap. Jadi gini Bu Ripka, mohon izin, untuk sebenarnya komik ini bukan hanya media, Bapak Ibu bisa buat dia lebih upgrade lagi sebagai lembar kerja siswa juga bisa. Jadi saya contoh, mohon izin saya share sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau hanya media pembelajaran tadi seperti tadi ya, Bapak Ibu hanya membuat, medianya saja, kemudian di-share-kan. Tapi, ini juga Bapak Ibu bisa buat sebagai lembar kerjanya. Jadi contoh seperti ini tadi. Ini yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita buat lagi 1 panel nih. Sorry, kita tambah di sini, yang 5 panel. Nah, ini Bapak Ibu buat ya, Bapak Ibu buat gambarnya, kemudian untuk perintahnya Bapak Ibu bisa, ini kita bisa hilangkan, ini juga kita hilangkan, nanti di sini, ini Bapak Ibu tarik. Nah di sini Bapak Ibu, bisa tulis, perintahnya, instruksinya. Jadi misalnya menurut pendapat kalian ya, menurut pendapat kalian, apakah yang dimaksud apa gitu ya, misalnya, Bapak Ibu buat cerita apa di atas, kemudian Bapak Ibu buatkan seperti ini ya. Ini bisa, jadi dia bisa menjadi lembar kerjanya. Bagaimana caranya Bu, mau dikerjakan anak-anak, sedangkan ini, buatnya seperti ini. Jadi mohon maaf tadi Bapak Ibu saya lupa, apa namanya, untuk menyampaikan bagaimana, membuat dia dalam bentuk file. Jika sudah seperti ini ya, nanti Bapak Ibu ekspor di sini. Nah, ini ada bentuk PDF, bisa berbentuk image. Nanti tinggal Bapak Ibu, ini ada berapa lembar ya? Kan kita buatnya 3 nih. Kita next-kan di sini nanti akan tersimpan. Jadi seperti ini, Bapak Ibu tulis namanya apa, misalnya tadi tema pembelajaran apa, nanti dia akan tersimpan di download-nya Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nanti jadi bisa bentuknya anak-anak bisa diberikan, anak-anak bisa diberikan PDF-nya saja atau filenya tadi.
filenya itu tadi bagaimana Bu, kalau misalnya anak-anak langsung kerjakan di medianya gitu ya, bisa. Jadi Bapak Ibu, saya jadi keluar masuk ini. Jadi caranya tadi, nah seperti ini ya. Ini kalau Bapak Ibu mau print tadi seperti itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu PDF-kan, nanti dibuat. Dan bisa juga nanti Bapak Ibu save-kan di sini. Ya, di-save-kan di sini, tulis judulnya apa, filenya, kemudian Bapak Ibu save. Nanti bentuknya akan satu file ya. Jadi nanti ada satu file di sini, misalnya dia di-download sini. Nah, nanti ada satu di sini. Sorry. Nanti ada satu di sini. Ini kayak gini ya, dia bentuknya nanti bentuk aplikasi gitu. Ya, yang masih bisa saya coba di sini dulu biar Bapak Ibu lihat ya. Di sini ayo membaca kita save. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu kirim. Ya. Ini yang Bapak Ibu kirim. Nah, ini ya. Ini kalau anak-anak buka, nanti dia akan bentuk seperti ini. Nanti mereka akan isi di sini. Gitu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus menjelaskan dulu kepada mereka. Gitu ya. Bapak Ibu harus menjelaskan dulu kepada mereka bagaimana cara mengisinya. Kalau langsung lewat Komik Live-nya. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa print dulu bentuk PDF-nya, kemudian dibagikan. Nanti mereka bisa mengerjakan. Jadi ini media bisa juga dia sebagai lembar kerjanya siswa, gitu Bapak Ibu. Bagaimana Bu Ripka? Oh ya, satu lagi ini ada dari Ibu Febriana Damayanti. Ya, saya bacakan saja ya Bu Helen. Ya, Ya, di sini Bu Ati, apakah tidak sebaiknya tokoh guru dan suasana kelas itu dibuat seperti kartun komik juga agar kelihatan full komik lebih menarik? Iya, bisa Ibu. Jadi Ibu Febriana itu bisa. Jadi di sini hanya ya itu tadi yang saya sampaikan untuk komik, untuk aplikasi komik, untuk Komik Live sendiri dia untuk fitur yang benar-benar terlihat komik tidak begitu ini ya, tidak begitu terlihat ya Bapak Ibu. Jadi dia bisanya seperti ini. Jadi ini saya perlihatkan. Nah, kalau misalnya seperti ini, gambar ini ya yang tadi kita punya. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kita klik saja. Kita klik. Nah, klik 2 kali sampai terlihat ini. Ini namanya style ya. Style ini, nah ini sama juga dengan di sini. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kalau misalnya dia bentuknya ini retro black and white ya. Nah, nanti dia akan seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi di sini pilihannya banyak, tinggal Bapak Ibu pilih saja bentuknya yang seperti apa. Nah, dia memang kalau Komik Live ya itulah yang tadi saya sampaikan, ada positif, ada negatifnya gitu ya untuk pembuatan komik di Komik Live ini. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya justru lebih senang jika dia lebih terlihat original. Kenapa? Karena saya pernah coba. Siswa saya yang saya gunakan sebagai tokoh, mereka justru lebih antusias pada saat wajah mereka yang ngetren gitu di dalam komik saya. Nah, mereka jadi modelnya. Mereka akan lebih senang pada saat mereka baca, mereka buka, mereka akan lebih apa ya, lebih tertarik begitu untuk membacanya karena terlihat jelas kalau itu wajahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bukanya seperti ini ya, tinggal dipilih stylenya. Tapi untuk Komik Live yang disediakan ya seperti ini saja Bapak Ibu. Jadi visualnya berubah, ada yang hitam putih, ada yang ini hatches begini ya. Jadi tidak begitu terlihat komiknya gitu. Tapi makanya yang tadi saya kasih contoh di bawah, kalau misalnya Bapak Ibu mau yang benar-benar tokohnya seperti ini bisa. Atau Bapak Ibu bisa pakai tokoh yang seperti saya punya. Jadi kayak ini ya.
Saya perlihatkan, kita ambil satu panel lagi. Nah, ini image-nya saya. Nah, ini foto saya pribadi Bapak Ibu. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana buatnya? Untuk yang seperti ini kita harus pakai bantuan aplikasi yang lain. Jadi kemarin saya pakai TuneUp ya. Ini yang saya gunakan untuk mengubah fotonya saya menjadi betul-betul seperti kartun gitu. Ini kita rubah dulu fotonya di aplikasi TuneUp, kemudian kita masukkan di filenya kita ya, buat satu folder, kemudian tinggal terkumpul seperti ini gitu. Tapi kalau saya pribadi ya tadi yang saya sampaikan, saya lebih senang yang terlihat original gitu. Karena dari pengalaman saya pribadi, anak-anak itu senang gitu lihatnya kalau apa ya, foto mereka, gambar mereka yang ada pada media saya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan Bu Helen. Ya, terima kasih Bu Atik. Mungkin ada yang bertanya lagi, satu izin Bu, dari Ibu Fatma bertanya bagaimana cara membuat komik live dalam bentuk LKPD. Mungkin bagian ini Bu bisa kasih masukan dari penanya Ibu Fatma bagaimana cara membuat komik live dalam bentuk LKPD. Iya, baik, terima kasih Bu Helen. Untuk LKPD berarti hampir sama dengan Bu Ripka tadi ya, pertanyaannya. Jadi bisa tadi Bapak lembar kerja siswa itu tadi sama. Jadi Bapak Ibu bisa buat di file apa? Di lembaran terakhir tuh. Nih, jadi saya ulang lagi ya, Bu Fatma mungkin tadi. Nah, ini jadi seperti. Dan nanti di sini Bapak Ibu buat tugasnya. Jadi buat tugasnya dalam bentuk panel juga bisa. Nanti perintahnya di sini ya. Kemudian LKP lembarannya bisa bentuk file, Bapak Ibu bisa save seperti tadi. Tinggal filenya yang dikirim, softwarenya gitu ya. Tinggal softwarenya yang dikirim, bisa juga hardwarenya yang Bapak Ibu berikan. Jadi ini hasil komiknya Bapak Ibu print, kemudian tinggal dibagikan kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Kalau untuk LKPD bisa Bapak Ibu gunakan dia sebagai LKPD. Kemudian ini ada juga Bu Helen izin apakah ini bentuknya online atau offline? Enaknya aplikasi ini offline Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak punya jaringan, yang penting aplikasinya sudah ada di perangkat Bapak Ibu, itu tinggal Bapak Ibu tinggal kerjakan gitu. Karena bentuknya dia tidak perlu menggunakan jaringan. Kalau aplikasi yang lain, contoh saya biasanya juga menggunakan Canva, itu kan kalau kita tidak ada jaringan, jangankan mau boro-boro mau kerja, mau diunduh itu pun setengah mati sekali kalau sudah selesai. Jadi memang harus perlu jaringan. Tapi kalau yang ini enaknya itu tanpa ada jaringan pun Bapak Ibu masih bisa mengerjakannya. Yang penting aplikasinya sudah ada di dalam perangkat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ati, luar biasa. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Mereka yang mau bertanya. Ya, kalau misalnya gini nih, Bu, saya mau buat gitu, bisa tidak? Bisa nanti saya simpan nomor handphone saya di sini, nanti siapa tahu ada Bapak Ibu guru yang misalnya mau buat gitu ya, kemudian ada terkendala, mudah-mudahan sih tidak, karena setahu saya ini aplikasi ini gampang, mudah gitu ya. Nanti bisa kalau memang ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, nanti bisa japri ke saya.
Saya berikan untuk file yang tadi saya bagi, saya tadi sudah beri ke Ibu Riana, nanti Ibu Riana mohon izin untuk bisa di-share ke teman-teman. Ini nomor handphone saya, kalau misalnya Bapak Ibu mau mau membuat dan ada kendala, semoga saja tidak ya, Bapak Ibu bisa japri ke saya, "Bu, saya sudah sampai ininya nanti seperti apa ya, ke depannya nanti diapakan?" Bisa nanti insya Allah saya bantu. Gitu. Kalian izin, ini ada Ibu Febri ya. Ini beliau tanyakan, bisakah proyek yang kita buat dikolaborasikan berbagi file gitu? Iya, gini ya Bu, kalau Canva kan biasanya kita buat, kemudian kita bisa berbagi, kok kita bisa copy link untuk kita sama-sama edit gitu ya Ibu. Kalau yang ini, kalau yang untuk Komik Live ini memang dia bentuknya tidak bisa berbagi karena ini offline Bu ya, kita tidak bisa offline. Jadi bisanya bagaimana kalau kita mau berbagi, jadi pada saat storyline-nya kita buat, di sinilah kita bisa berbagi. Misalnya kayak saya guru bahasa Inggris, saya bisa matching dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru seni budaya, contoh misalnya cara membuat mahkota Papua. Nah, dari segi pembuatan mahkota Papuanya dari segi seninya itu nanti bagiannya guru seni budaya. Kemudian untuk proyek buat komiknya nanti saya yang buat misalnya. Kemudian guru bahasanya nanti kita masuk ke paragraf ini apa namanya how to make ya untuk membuat sesuatu gitu. Nah, ini kita bisa collab-nya seperti Bu, tapi bentuknya tidak dalam kita rembukan kerja bersama-sama, tapi dari storyline-nya dulu. Kita buat storyline-nya dulu, bagaimana baiknya, kemudian kita buat PDF-nya, kemudian bisa dibagi. Jadi satu komik untuk 3 mata pelajaran itu bisa, kalau memang mau di-collab-kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia bentuknya tidak sama dengan Canva. Kalau Canva karena dia bentuknya online, jadi bisa kita berbagi link untuk kita rembukan bersama-sama. Tapi karena ini offline, jadi kita kerjanya sendiri-sendiri. Jadi kita baginya nanti di storyline-nya. Seperti itu, Ibu. Iya benar Ibu Erni, kalau untuk how to make cara membuat sesuatu itu teks prosedur. Jadi kami guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris itu bisa matching, kita bisa sama-sama berkolaborasi. Jadi bagaimana membuat mahkota Papua. Jadi bahannya A, B, C, D, cara yang pernah step pertama, step kedua, step ketiga itu bisa dibuat dalam satu lembar tugas yang komik ini kita buat bersama-sama itu bisa. Seperti itu. Ibu Helen, saya kembalikan lagi. Ya baik Bu Ati, luar biasa. Makasih sudah lebih jauh memberikan kita pemahaman tentang aplikasi komik yang kita banyak sekali kita temui kesulitan dalam belajar. Nah, setelah kita mendapat materi yang baru ini sangat menginspirasi bagi kita sekalian pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya Ya, banyak Bapak yang Ibu. bertanya ya Bu Helen ya, dari tadi ya banyak yang penasaran. Mungkin saya mau bertanya Bu Ati karena saya termasuk guru yang sudah pernah. Jadi saya pernah dapat Komik Live ini dari pelatihannya Siamolek. Nah, tapi mungkin bukan Komik Live 3 ya, mungkin karena baru, yang ini kayaknya yang terbaru, versi barunya ya Bu Atik ya. Kalau saya dapatnya yang Komik Live. Cuma apakah perangkat juga berpengaruh ya Bu Ati, karena pada saat saya ngedit dia banyak ke hang-hang gitu loh, jadi nggak lancar jaya. Jadi pada waktu pertama saya new page, kemudian saya ngambil ini sambil saya buka di perangkat yang baru ini,
perangkat yang lain lagi, saya buka itu masih sama atau mungkin harus dihapus dulu kemudian download ulang kali ya. Karena yang saya rasakan setiap kali saya mau mengaplikasikan gitu, dia kayak lambat gitu, dia lalot kayak gitu. Jadi kalau saya lihat tadi kan asik sekali Bu Ati pas lagi sementara buat aplikasinya, ngedit judulnya, tujuan pembelajaran, masukin foto, itu kok asik sekali. Ini kayak dia lama sekali, kemudian dia kabur warnanya gitu. Tapi sempat memang saya pernah pakai gitu. Jadi apakah mungkin saya harus del dulu, kemudian saya install lagi atau seperti apa? Pokoknya keren lah. Terima kasih sudah memberikan kasanah pengetahuan kita yang baru. Dan ternyata saya baru tahu sekarang sudah ada sampai Komik Live 3. Karena saya mungkin udah nggak update ya, baru Komik Live doang. Makasih Bu Ati. Iya, Bu Helen saya lanjut ya. Iya, jadi kayaknya kita mungkin sama-sama lulusan Semolek, Bu. Saya juga dapatnya dari Semolek. Iya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, saya dapatnya ini tahun 2020-2021. Jadi waktu itu masih masa pandemi gitu. Jadi pada saat saya dapat, saya berpikir kenapa saya tidak pakai, kenapa saya tidak membuat karya dari apa yang saya sudah dapat gitu. Dan saya tahu kelemahan saya adalah saya tidak tahu menggambar. Pada saat psikotes menggambar pun disuruh gambar pohon ataupun mungkin manusia, orang, saya akan memilih gambar pohon kelapa. Dan hasilnya pun dari sudut pandang manapun itu akan berbeda. Bisa jadi itu gambar kembang api, bisa jadi itu gambar sapu lidi yang terhambur, padahal niat saya untuk menggambar pohon kelapa. Tapi ya karena itu tidak ada bakat, jadinya seperti itu. Nah, untuk Komik Live memang betul Bu Riana. Komik waktu saya dapatkan itu memang hanya Komik Live, tapi seperti yang tadi saya jelaskan, makin ke sini dia makin upgrade gitu ya, Bapak Ibu makin upgrade. Jadi dia menyesuaikan perangkat Bapak Ibu. Kalau memang perangkatnya Bapak Ibu hanya bisa untuk yang komik, di situ ada. Jadi tadi ada 3 ya yang Bapak Ibu mau unduh, silahkan. Kalau yang bagian mau di-upgrade-nya lagi yang di bagian tengah itu di-upgrade-kan ya, tergantung Windows-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Windows-nya yang berapa gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, jadi dan perangkat ini juga bisa Bapak Ibu pakai di Android, tapi saya kurang tahu apakah sekarang sudah upgrade-nya ke Android, tapi kemarin saya sempat itu masih buatnya di iPhone. Jadi untuk Android saya kurang tahu kalau yang untuk Komik Live, tapi kalau di iPhone sudah ada. Kemudian yang di Windows pun ada. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu pilih saja Windows-nya yang sesuai dengan kapasitas perangkat Bapak Ibu, nanti bisa diselesaikan gitu. Seperti itu Ibu Riana. Baik, makasih luar biasa paparannya Bu Ati. Sangat-sangat memberikan insight buat kita semua. Oke, mungkin lanjut Bu Helen, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Maksudnya mau dibawa kemana acara kita selanjutnya? Demikian. Kayak lagu yang tadi ya. Tak segampang itu ya. Lanjut. Mengingat. Oke, kita sudah pada akhir dengan materi kita. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Atik yang luar biasa, sangat menginspirasi, dan juga Bapak Ibu yang penanya, bahkan yang semua yang ada, terima kasih sudah mengambil bagian dalam webinar kita kali ini. Saya akan undur diri. Masih ada yang angkat tangan, Ibu Ivon. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Ivon sebelum menutupi sesi ini. Bu Ivon mau bertanya sebagai praktik pengajar kita, Ibu Ivon. Oh tidak ya? Oh iya, kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ati, Bapak Ibu, guru hebat yang luar biasa, Bapak fasilitator, Bapak Dikben Ngadas
Ya, Bapak, izin Bapak, mungkin saya baru kenal Bapak di webinar ini ya, luar biasa materi yang sudah Bapak berikan pada kita, opening tadi luar biasa, untuk kita dapat menambah wawasan bagi kita sebagai pendidik. Baik, saya akan undur diri sebagai moderator. Perkenalkan saya sekali lagi Ibu Helen Wanma dari SMP Negeri 4 Biak Kota. Dan saya akan undur diri. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Saya akan kembalikan kepada host yang cantik dan kece. Silakan Ibu Riana. Mohon izin sedikit Bu Helen. Saya hanya sebagai memberi closing statement saja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya diberikan forum ini untuk berbagi kepada Pak Drikben, tentunya beliau yang mendorong gitu ya. Ayo kita coba. Terima kasih banyak Bapak. Kalau tidak Bapak dorong mungkin saya juga maju mundur. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada atas dukungannya. Kemudian kepada pengajar praktik, Ibu Arlis, Ibu Lili, dan Ibu Ivon yang sudah mendukung kami semua di sini untuk berkolaborasi, untuk mencari pengalaman gitu. Yang biasanya kita bentuknya secara on air, langsung di kelas gitu atau langsung di kantor untuk berbagi. Di sini kami coba untuk melalui maya gitu, dan ini memang pengalaman pertama kami, jadi mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya tadi sempat out karena salah klik gitu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, terlalu semangat dan juga mungkin ada groginya Bapak Ibu, jadi saya sampai salah klik jadinya. Jadi itu, kemudian closing statement saya, guru itu harus terus belajar ya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus terus belajar. Jika kita sudah tidak mau belajar, maka berhentilah kita mengajar. Karena guru yang baik bukanlah guru yang memiliki segudang prestasi, akan tetapi guru yang baik adalah guru yang selalu dirindu-rindukan oleh siswa-siswanya. Oleh karena itu, bagi siswa, bagi dunia, kita hanyalah seorang guru, tapi bagi siswa kita, kitalah pahlawannya. Mungkin itu saja, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Helen, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Ati, luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Fasil yang sudah bersama dengan kita, dan ketiga pengajar praktik kita, Ibu Liana, Ibu Ivon, dan Ibu Arlis yang luar biasa, yang selalu mendukung kita dalam pembelajaran kita, baik secara daring dan juga luring. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir, CGP Angkatan 8 juga yang sudah bersama-sama dengan kita, luar biasa. Semangat terus dan tetap maju untuk belajar, jangan menyerah demi anak-anak bangsa kita. Baik, saya akan kembalikan kepada host kita, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Riana. Luar biasa ya, tidak terasa kita sudah sampai jauh. Jadi apa saja yang kita dapat kita share. Dan ini merupakan media belajar kita Bapak Ibu. Jadi jangan kira saya, Ibu Ati, Ibu Helen itu orang hebat, tidak. Kami mengalahkan rasa takut ya, apalagi tadi Bu Ati sempat juga sampai close. Saya juga sembunyi-sembunyi, matiin, habis gitu suapin anak gitu. Jadi istilahnya kita semua adalah sama-sama seorang ibu dan seorang istri yang mencoba untuk kita harus lebih maju lagi, bisa lagi gitu. Jadi kalau next Bapak Ibu boleh dong mencoba ada di forum ini, sama-sama kita belajar gitu. Tadi juga Bu Helen dengan saya, aduh Bu Helen bagaimana? Oh Bu Riana bagaimana? Nah seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama belajar di sini. Dan sebagai penutup kegiatan kita, saya mengucapkan terima kasih
terutama juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah luar biasa meluangkan waktu, yang selalu saya sebut sebagai agen perubahan, karena kita mau meluangkan waktu kita ya, weekend Bo, terus kita mau-maunya ada di sini, duduk, natap layar, ini apaan ini, kita udah guru kok ngapain belajar-belajar, tetapi ya itulah seorang guru, sama seperti yang Bu Ati katakan, kalau kita berhenti belajar, udah, nggak usah jadi guru, ya, nggak usah jadi dosen, karena memang itu adalah istilahnya jalan yang kita pilih. Seorang saja masih mau belajar. Nah, apalagi kita guru yang harus mengajar dan memberi pelajaran dan juga memberikan insight baik kepada peserta didik kita. Dan kita sudah ada di penghujung acara ya. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Drikben, kemudian Ibu Fasil tadi yang sempat kita sapa ya, Ibu Lili, Ibu Arlis, ya, kemudian Ibu Ivon, terima kasih banyak yang selalu mensupport kami semua sehingga kami semua bisa berani untuk tampil. Karena tidak mudah ya Bapak Ibu, tetapi tetap harus belajar. Kalau kita sudah menjatuhkan pilihan kita menjadi calon guru penggerak, harus mau belajar seperti itu. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya, dan yang sudah banyak komentar, memberikan insight positif. Terima kasih banyak ya. Kita mungkin tutup acaranya ya. Dan saya minta untuk yang bacakan doa ini, Pak Im. Halo Pak Im. Halo. Luar biasa. Ya, Ibu. Halo. Mantap. Selamat sore. Besar. Minta tolong baca doa lagi, nggak usah memberikan sambutan lagi Pak, udah cukup. Doa aja. Oke. Silakan. Ya, baik. Bapak Drikben dan Ibu Fasil, Ibu Lili, Ibu Foni, dan Ibu Atik, dan para narasumber, Ibu Atik, serta teman-teman host dan Ibu Helen. Sebelum kita mengakhiri, kita punya kegiatan webinar di saat ini. Maaf, pesawat lewat jadi. Pesawat lewat di atas hubungan rumah ini jadi. Telinga sakit juga. Ya, saya lanjut. Ya, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita webinar di sore saat ini, mari kita puji syukur kepada Tuhan dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdoa lewat agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa mulai. Dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Tuhan, terima kasih atas semua tuntunan kasih sayang Tuhan kepada kami sejak pagi hari sampai pada sore hari ini dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Tuhan sudah menyertai kami. Dan Engkau yang mempertemukan kami di dalam webinar ini Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami ilmu pengetahuan lewat kuasa Roh Kudus, kepintaran. Tuhan adalah guru kami, guru agung kami, yang selalu mengajar kami untuk mengasihi. Oleh karena itu Tuhan, dengan kekurangan kami dan kelebihan kami telah berbagi di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih telah menyertai perjalanan kami sejak awal pembukaan kegiatan webinar kami yang kami laksanakan di saat ini, sampai akhirnya kami akan kembali dan kami keluar dari room ini masing-masing Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga kami yang ada dalam rumah kami masing-masing. Dan dimanapun kami berada, kami hanya bermohon Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, selalu memberikan kami kekuatan dimanapun dan apapun yang kami buat. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah memberkati Ibu Ati sebagai narasumber, memberikan kekuatan kepadanya untuk dapat mempresentasikan berbagai pengetahuan yang ia dapat untuk membagi kepada kami. Engkau telah memberikan pengetahuan kepada Pak Drikben, Engkau telah memberikan pengetahuan kepada Ibu Riana, Ibu Helen, untuk mereka dapat berbicara di saat ini dan kami telah mendengar semua Bapak. Terima kasih
Berikan lagi kami pengetahuan lebih untuk menjadi seorang guru yang lebih baik, yang sangat disayangi oleh anak-anak atau siswa-siswi kami, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ampuni semua salah dosa kami yang telah kami perbuat lewat tutur kata kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati sesama kami manusia maupun Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Im. Sekali lagi kita memberikan apresiasi yang Sapu muka hitam karena baru pulang berjemur tadi jadi. ya sudah besok lagi berjemur lagi ya. Mantap, lanjutkan.